Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi kulluhum habiballah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus jemaah umrah yang ingin berangkat kedua tanah suci Mekah Madinah terkait dengan kursi roda. Nah, ini juga bukan hanya dari beberapa mantan jemaah ya, kadang ada juga tetangga yang bertanya, Ustadz, pengalaman antum gimana? Saya ingin bawa orang tua, sementara orang tua saya udah nggak sehat, nggak bisa jalan, ibaratnya seperti itu, kemudian saya pengen bawa kursi roda, itu teknisnya gimana gitu lah. Jadi insya Allah pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi tips, kemudian teknis-teknisnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Ini sebetulnya video ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi para calon jemaah umroh yang nantinya membawa orang tua yang kurang sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon betul-betul diperhatikan, mulai teknis keberangkatan sampai nanti prosesi pelaksanaan ibadahnya selesai sampai pulang lagi ke Indonesia, itu seperti apa gitu loh, supaya ibadahnya itu berjalan lancar sesuai dengan harapan, menjadi ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umrah yang makbul, umrah yang mabrur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Baik, sekarang saya akan perinci satu persatu ya. Saya akan sedikit memberikan gambaran. Jadi seumpama Bapak Ibu pertama kali daftar di kantor umrohnya itu nanti langsung nanya, misalkan sama karyawannya atau owner travelnya seperti itu ya, Pak, Bu, ini kan saya umroh mau bareng dengan orang tua saya kurang sehat, kemudian mungkin ini membutuhkan kursi roda gitu loh. Nah, apakah di sini menyediakan kursi roda? Seperti itu pertama-tama ya. Jadi apakah saya harus nyewa atau gimana gitu kan? Kalau memang bisa nyewa, insya Allah saya nyewa di sini supaya nanti mudah dan gampang gitu kan. Kalau harus nanti beli di sana kan agak mahal kursnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini mesti nanti dikasih arahan. Apakah Bapak Ibu harus beli sendiri di apotek ya kan? Harus bawa sendiri gitu kan. Nah seumpama, nah ini katakanlah ya, skemanya seperti ini. Seumpama Bapak Ibu di kantor biro travel umrohnya itu nggak menyediakan, nggak apa-apa beli. Ya, nggak apa-apa beli. Nanti pada saat Bapak Ibu sebelum pesawat take off, ini nanti kan paling tidak berhubungan dengan para tim handling. Jadi kursi roda Bapak Ibu itu nanti di wrapping. Ya kan, kalau di bandara biasanya itu kan 50.000 sampai 60.000 seperti itu ya. Jadi seumpama pesawatnya itu transit di negara lain, Bapak Ibu jangan mau nanti bagasinya itu diturunkan di tempat transit itu. Jadi langsung Madinah atau langsung Jeddah seperti itu. Caranya gini, Mas, gitu kan, pada saat di bandara, tolong nanti ini kursi roda ini landingnya misalnya di Madinah. Ini nanti langsung Madinah aja ya gitu. Jadi nanti setelah di wrapping sama tim handlingnya itu dimasukkan ke bagasi seperti itu. Kemudian nanti tag bagasinya sama Bapak Ibu dipegang ya. Nah ini salah satu tips dari saya. Sebaiknya memang betul-betul di wrapping dan dikasih tanda. Ini salah satu tips. Kenapa? Karena dari sekian kali bawa jemaah saya Bapak Ibu, ini pengalaman saya kadang kalau untuk di Madinah itu kan lama keluarnya. Untuk keluar kursi rodanya, bahkan kadang ada punya jemaah yang udah 2 hari di sana nggak diambil, mungkin karena nggak ada label bagasinya, nggak ada stiker atau apa, jadi nanti minta stiker, paling tidak ditulis nama travelnya seperti itu sebelum berangkat ya. Jadi seperti itu tadi, paling tidak ya ditempel stiker travel, kemudian dikasih nomor telepon, supaya nanti Bapak Ibu pada saat landing di Madinah, landing di Jeddah, udah tahu persis, oh ini berarti kursi roda saya, seperti itu ya. Nah ini salah satu tips dari saya Bapak Ibu. Kemudian sebelum Bapak Ibu terbang, mohon nanti pihak keluarga yang mendampingi, baik itu menantu, anak, cucu, dan lain sebagainya, tolong koordinasi dengan para tim handling. Nah misalnya gini, satu contoh aja ya.
Kalau di Jakarta itu kan ruang tunggunya agak apa ya, agak jauh gitu loh. Saya tahu persis kalau Garuda itu di 1B, 1A seperti itu ya. Kalau di Cengkareng ya, kalau di Soekarno-Hatta. Nggak tahu kalau di bandara-bandara lain. Tapi paling tidak ini sedikit gambaran. Bapak Ibu tolong betul-betul koordinasi. Jadi bilang sama tim handlingnya, Pak, Mas, misalkan ini kan saya khawatir nih ruang tunggunya agak jauh, tolong nanti disediakan kursi roda untuk mendorong ibu saya sampai ke ruang tunggu. Jadi nanti mesti di request ya, di request nama siapa di di boarding pasnya itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada satu orang yang mendampingi. Seperti itu. Jadi mohon betul-betul diperhatikan ya. Mesti ini harus ada satu orang yang mendampingi dari pihak keluarga. Makanya sekali lagi jangan lupa harus ada satu orang dari pihak keluarga yang mendampingi ibu yang didorong. Ini sangat penting. Nah, terkait dengan ibu yang didorong, ini nanti nggak usah khawatir ataupun dari pihak yang mendampingi. Karena gini, teknisnya gini, siapapun yang didorong memakai kursi roda itu nanti mendapat fasilitas gitu loh. Artinya paling tidak kadang gitu kan, paling tidak nanti langsung didorong ke ruang tunggu lebih awal, atau mungkin nanti paling akhir tapi langsung masuk ke pesawat seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, terkadang tidak sedikit di antara jemaah umroh yang kadang kebingungan, ya, lebih-lebih kadang yang masih baru, jemaah yang masih baru. Ustadz, ini nanti gimana kalau saya misah dengan rombongan, gimana caranya gitu loh, ketemu nggak nanti gitu di pesawat atau di mana? Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu jaga kesehatan. Semua mesti ada yang ngurus. Seperti itu. Terkait dengan kursi roda loh ya. Jadi nanti ada yang ngurus. Bapak Ibu nggak bakalan ditinggal. Karena yang didorong, yang pakai kursi roda itu mendapat fasilitas yang mungkin jauh lebih baik daripada jemaah-jemaah yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah di dalam pesawat, ya tempat duduknya sama lah dengan jemaah-jemaah yang lain ya kan, nggak bakalan jauh beda kecuali kita booking business class. Tapi paling tidak kalau kita sudah request kursi roda ya kan, kalau kita sudah request kursi roda dari Indonesia, katakanlah dari Soekarno-Hatta, nanti paling tidak pada saat landing di Madinah, pada saat landing di Jeddah, kita itu nanti ditunggu ya oleh pihak wheelchair, itu ditunggu ya oleh pihak istilahnya petugas-petugas kursi roda, itu nanti ditunggu di gate pesawat gitu loh, di depan pintu pesawat. Jadi siapa yang tadinya udah request, yang udah pesan kursi roda, nanti ditunggu. Teknisnya seperti itu. Jadi nanti yang damping ini pokoknya selalu dampingi aja nih pihak keluarga ini, dampingi ibu yang tadi atau bapak yang didorong gitu loh. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah keluar nih dari pintu pesawat, disuruh duduk di kursi roda, nanti ada petugas di sana, kemudian Bapak Ibu langsung digiring ke imigrasi. Nah, hal disinilah ini nanti yang perlu jadi catatan penting dan perlu diingat. Setelah Bapak Ibu di stamp paspornya, ya kan, nanti kan di stamp lebih awal nih yang kursi roda. Nah, ini Bapak Ibu jangan langsung nyelonong keluar bandara. Apa sebab? Karena nanti kita kan nggak tahu bisnya di mana, kemudian guide tournya siapa, seperti itu. Paling tidak nanti setelah paspornya di stamp, nunggu jemaah yang lain, jadi keluar bareng-bareng menuju bis bareng-bareng seperti itu. Nah, sebelum keluar dari lingkungan bandara, misalkan di Madinah, pastikan dulu kursi rodanya itu sudah keluar. Karena biasanya kalau ini pengalaman saya pribadi, kalau di Madinah ini kan koper dulu nih keluar, paling akhir nanti wheelchair atau kursi roda. Jadi dipastikan dulu wheelchairnya keluar atau kursi rodanya seperti itu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu ada di Madinah enak, ingin aktivitas ke Masjid Nabawi ya kan, mondar mandir, sholat 5 waktu, itu nyaman seperti itu. Kadang di Madinah, di hotel itu sendiri pun kan nggak menyediakan gitu loh, harus nanti pinjam ke Masjid Nabawi, harus ada jaminan inilah itu, paspor dan lain sebagainya. Kalau kita bawa sendiri kan nyaman, enak gitu loh Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi sebelum keluar dari Bandara Madinah, dipastikan wheelchairnya atau kursi rodanya itu keluar seperti itu. Atau mungkin tanya tim handlingnya, Ustadz,
Pak, apakah kursi roda saya sudah keluar? Seperti itu dipastikan ya. Kemudian Bapak Ibu nanti dari Bandara Madinah misalkan langsung ke hotel. Nah, sesampainya di hotel kita buka tuh kursi roda, ya kan? Kita buka kursi roda untuk beraktivitas ibadah selama misalkan 4 hari di Madinah. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sholat 5 waktu, ya kan? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, syukur-syukur pada saat sampai di sana ibu kita atau bapak kita yang didorong ya masih bisa jalan, sehat. Tapi kan ketika kita bawa sendiri kursi roda kan paling tidak udah ada persiapan, seperti itu. Nah, terkait dengan ketika kita ingin berangkat ke Mekah, nah ini mohon betul-betul diperhatikan. Kadang para guide tour juga menyampaikan, Bapak Ibu, ini nanti untuk proses tawaf dan sa'inya mau didorong sendiri atau mau menyuruh orang lain. Nah, seperti itu. Ini suka ditawarkan oleh guide tournya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin pakai jasa kursi roda, katakanlah misalkan nyuruh orang lain atau mengupah orang lain, ini tolong menghubungi 1 hari sebelum keberangkatan ke Mekah, seperti itu. Nah, ini juga harus jadi catatan penting bagi para calon jemaah umroh yang membawa keluarga yang yang didorong gitu kan, yang nggak sehat. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu itu masih baru umroh gitu kan nggak mungkin nih, Bapak Ibu dorong sendiri. Belum lagi nanti kan umrohnya misalkan khusus kursi roda itu di atas, ya kan, nggak bisa di bawah. Nanti jalannya kemana, kemudian ngarahnya ke tempat sa'i kemana, kan kebingungan. Jadi saran dari saya sekaligus tips, jadi mendingan sewa kursi roda. Jadi mendingan Bapak Ibu itu membayar guide tour atau pembimbing yang khusus kursi roda, seperti itu ya. Jangan dadakan loh Bapak Ibu ya. Jangan dadakan. Artinya gini, seumpama Bapak Ibu pengen berangkat umroh ke Mekah itu besok, ya kan, dari sekarang ini udah request gitu loh. Request, Ustadz kalau bisa saya besok sediakan orang yang mendorong ibu saya atau bapak saya. Saya insya Allah bareng dengan jemaah yang lain tawaf di bawah, seperti itu. Karena gini, kalau dadakan, pengalaman saya gini, biasanya apalagi di musim-musim padat ya, musim umroh membludak seperti itu, ini nggak menemukan orang Indonesia untuk mendorong. Sehingga terkadang si pembimbingnya ini kebingungan Bapak Ibu untuk mencari tukang dorong, seperti itu ya. Nah, paling tidak nanti nemu orang Arab. Orang Arab ini seringkali saya sampaikan, kebanyakan juga nggak jujur. Belum lagi kadang nggak dipandu. Kadang jarang dipandu kalau orang Arab Bapak Ibu. Makanya jangan dadakan kalau pesan kursi roda. Seperti itu. Jadi mendingan sebelum 1 hari keberangkatan dari Madinah, Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan tim pembimbing, guide tournya. Ustadz tolong besok ini kan mau ke Mekah. Bapak saya mohon kalau sekiranya nggak memungkinkan, ini disediakan tukang dorong. Bayarnya berapa, nanti tolong diinformasikan. Biasanya gini, kalau di Mekah itu biasanya kalau kita sudah pesan dari Madinah, sudah udah ada yang standby di lobi hotel. Ya, karena biasanya para guide tour ini udah banyak kenalannya Bapak Ibu. Artinya apa? Biasanya jemaah duduk manis dari lobi hotel, diantar ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i selesai, tahallul diantar lagi ke hotel. Beda dengan kita sewa orang Arab, ya. Nah, resikonya kalau kita sewa orang Arab, Bapak Ibu, nanti kalau kita lepas orang tua kita, didorong orang Arab, nggak ada yang dampingi, kasihan setelah selesai. Jadi setelah selesai itu mau kemana, keluar kemana kan kasihan. Nanti nunggu gitu kan. Di Bukit Marwah dan lain sebagainya, ini kasihan. Mendingan sewa kursi roda. Kalau kita punya kursi roda, sewa pembimbingnya gitu aja, supaya ibadah Bapak Ibu itu betul-betul maksimal, nggak keganggu gitu kan. Bapak Ibu juga bisa ibadah dengan fokus, nggak mikirin orang tua kita gitu loh. Karena kalau ada orang yang mendorong dari orang Indonesia gitu loh Bapak Ibu, orang Indonesia yang mendorong, kita udah nggak khawatir, udah nggak cemas lagi. Ibaratnya kita udah percaya gitu. Karena kalau orang Indonesia itu kan mayoritas udah berpengalaman, ya kan, udah berilmu, paling tidak sambil ngedorong dia
sambil memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Itu kalau orang Indonesia yang mendorong, ya, yang mendorong kursi rodanya. Beda dengan orang Arab. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau orang Arab kadang yang sering saya jumpai loh ya, kalau di tempat saya itu kayak orang balapan gitu ya. Jadi ngebutnya luar biasa. Kasihan juga bagi jemaah yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Jadi ini sekedar tips dan masukan dari saya. Pokoknya mulai teknis keberangkatannya, Bapak Ibu mulai daftar di kantor Biro Travel Haji Umrohnya itu, tanya dulu punya kursi roda atau tidak, sewa atau gimana gitu kan sistemnya. Kalau memang nggak menyediakan, beli sendiri nggak apa-apa. Nah, kemudian sebelum keberangkatan, Bapak Ibu koordinasi dengan tim handling yang di Indonesia supaya nanti kursi rodanya Bapak Ibu itu di wrapping supaya aman. Nyampe misalkan kalau kita landing di Madinah, supaya kita nggak kebingungan nyarinya, dikasih label dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti pada saat kita beraktivitas ibadah selama di Madinah kita nyaman gitu kan. Ini loh yang saya maksud. Jadi ini betul-betul diperhatikan. Nah, yang terpenting itu tadi Bapak Ibu, yang terakhir sebelum keberangkatan ke Mekah, sebelum proses pelaksanaan ibadah umrohnya, mohon kalau memang Bapak Ibu sekiranya nggak sanggup untuk mendorong orang tua kita, mendingan sewa kursi roda atau sewa pembimbingnya seperti itu. Karena kalau kita udah sewa pembimbingnya itu udah merasa tenang, aman Bapak Ibu. Karena nanti pembimbingnya itu ya, kalau udah selesai melakukan tawaf, sa'i, selesai itu diantar lagi ke hotel. Ya, beda dengan orang Arab itu tadi. Yang kedua, kalau orang Indonesia yang mendorong itu paling tidak membimbing ya. Jadi dibimbing lah ibaratnya seperti itu. Allahumma inna nas'alukah dan seterusnya. Kalau orang Arab kan boro-boro Bapak Ibu, kadang jemaahnya pada mangguk-mangguk tidur di kursi roda dibiarin. Kalau orang Indonesia kan enggak, mungkin karena keenakan didorong ya kan oleh pembimbingnya, dibangunin, Pak, Bu, yuk kita baca gitu kan. Kalau belum sholat diantar sholat dulu, yuk kita sholat, seperti itu. Jadi sampai di sini saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti di Mekah, Bapak Ibu juga bisa dimanfaatkan kursi rodanya itu loh ya. Jadi kursi rodanya bisa dimanfaatkan untuk melakukan rutinitas ibadah selama 5 waktu ya, sholat 5 waktu selama di Mekah seperti itu. Jadi untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum teknis kepulangan, ini hanya sedikit gambaran, Bapak Ibu diingat lagi nanti kursi rodanya ya, eman-eman kata orang Jawa ya. Sayang kalau ditinggal di sana gitu loh. Jadi di wrapping lagi nanti pada saat di bandara. Misalkan pulangnya dari Bandara Jeddah, di wrapping, setelah di wrapping nanti dikasih label, mungkin landingnya di mana, di Soekarno-Hatta atau di Medan, di Surabaya, di mana. Jadi tinggal nanti enak gitu loh pada saat kita nunggu barang kita di Indonesia, di Bandara Indonesia. Nah, sebagai video penutup dari saya Bapak Ibu, seumpama nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, membawa orang tua kita, bapak kita ya kan, ibu kita yang dalam kondisi kurang sehat, tata caranya seperti tadi. Jadi mendingan kita beli kursi roda sendiri dari Indonesia untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan selama di dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, terkait dengan proses ketika melakukan ibadah umroh, tawaf, sa'i dan lain sebagainya, mendingan sewa pembimbing supaya Bapak Ibu nanti lebih fokus ibadahnya diri sendiri seperti itu ya. Nah, jadi ini hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan cuplikan pendek ini cukup bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.